Beberapa waktu lalu dari mimbar ini saya cerita tentang 3 orang ibu yang datang ikut perayaan Ekaristi di tempat ini. Masih ingat ya? Masih ingat. Kali ini ada cerita baru, tapi cerita tentang 3 orang yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti perayaan Krisma, sakramen Krisma. Diajarlah oleh pengajar yang mempersiapkan untuk menerima sakramen Krisma. Dan pengajaran yang disampaikan juga berkenaan dengan perayaan Ekaristi. Lalu pengajar ini bertanya kepada 3 calon Krismawan ini, bagian mana dari Ekaristi yang paling kamu sukai? Yang satu orang tua menjawab, saya paling suka itu pada saat konsekrasi. Kenapa? Dikatakan, karena pada saat itu saya percaya dan saya mengimani bahwa Hosti Kudus yang ditunjukkan oleh imam itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Maka saya merasa amat tertarik dan bagi saya itu bagian yang penting. Dan saya mengambil sikap yang boleh dikatakan sikap berhadapan dengan Tuhan Yesus yang hadir. Pengajar ini mengatakan bagus. Yang satu seorang ibu tua. Ibu tua itu kemudian mengatakan, kalau saya, bagian yang paling saya suka itu doa Bapa Kami. Kenapa? Ya karena bagi saya yang kadang-kadang tidak tahu menyusun doa, ya saya berdoa saja, doa Bapa Kami. Toh itu diajarkan oleh Yesus. Jadi saya percaya itulah doa yang paling jitu. Dari pengalaman juga dia katakan, dengan doa Bapa Kami, setan terusir. Itu pengalaman Romo Marcel juga. Ya, Romo Marcel ini dikenal juga sebagai orang yang mempunyai karisma itu untuk menolong orang yang kerasukan setan. Doa Bapa Kami. Lalu yang ketiga ini anak muda. Dia kemudian menjawab, bagian mana yang paling penting untuk kamu? Lalu dia mengatakan, saya pernah ingat dalam bahasa Latin itu ada bagian akhir dan dinyanyikan dengan bagus sekali. Ialah bahwa ite missa est, artinya pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Lalu ditanyakan, kenapa kamu memilih itu? Dikatakan, ya karena saya senang bahwa perayaannya sudah selesai, saya boleh pulang. Tapi pembina ini mengatakan, ya boleh, itu juga bagian yang penting. Sesungguhnya bukan saja kita selesai, tapi pilihanmu itu bagus karena kamu diingatkan bahwa kamu adalah orang yang diutus. Pergilah, kalian diutus. Jadi selain memang sudah selesai, mungkin dia bosan, sudah duduk lama dalam Ekaristi, sekarang saatnya selesai. Oke, dia memilih bagian itu yang paling penting. Tetapi seperti pembina itu mengatakan, memang bagian akhir itu adalah bagian yang berkenaan dengan hal perutusan. Di pokok ini menjadi pokok yang penting kita ingat kembali dari bacaan-bacaan hari ini. Kalau dalam bacaan Injil dikatakan bagian yang terakhir
tadi dikatakan oleh Yesus sendiri, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Jadi hal diutus dan mengutus itu merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita untuk mengikuti Kristus. Kristus sendiri diutus oleh Bapaknya dan dia menyadari itu. Maka tatkala dia lahir di dunia ini, hidup di dunia ini, maka apa yang dia lakukan ialah dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memberitakan kabar baik, menyembuhkan banyak orang sakit, orang lumpuh disembuhkan, dan dia membina secara khusus rasul-rasul yang dia pilih untuk kemudian dia utus mereka pulang. Jadi hal perutusan dan hal diutus itu adalah bagian yang boleh dikatakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus. Kita dibaptis untuk diutus, untuk menjadi manusia, anak Allah yang siap bekerja bersama Allah, mewartakan kabar gembira Tuhan. Demikian juga kalau kita menerima sakramen Krisma, orang ini sudah diberi karunia Roh Kudus agar dia siap menjadi manusia Katolik yang dewasa dan menyadari dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dan dia diutus oleh Tuhan melalui gereja Katolik dalam hal ini. Jadi kesadaran kita akan perutusan, identitas kita sebagai orang utusan Tuhan, itu mesti menjadi bagian dari penghayatan iman kita. Paus Fransiskus selalu menekankan, mengajak kita agar kita menjadi gereja yang bergerak keluar, gereja in mission, artinya gereja dalam perutusan. Maka kita harus bergerak, jangan tinggal dan duduk di sini saja, tapi kita pergi. Dan apa yang kita lakukan seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, kita disuguhkan orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan kemudian diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik itu. Dalam Kisah Para Rasul kita membaca dan merenungkan tentang perjalanan hidup Paulus. Paulus mengadakan perjalanan yang besar ke daerah-daerah di Asia Kecil. Dan tadi dalam bacaan pertama kita dihadapkan dengan Paulus dan teman-temannya yang melanjutkan perjalanan dari Yerusalem. Mereka tiba di Antioquia, di Pisidia. Lalu mereka masuk ke rumah ibadat, dan pada saat mereka masuk di sana, mereka diminta untuk memberikan pesan yang membangun dan menghibur umat. Lalu Paulus bangkit. Dan Paulus kemudian mewartakan tentang karya besar Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Secara ringkas dia kisahkan tentang karya Allah saat mereka, orang-orang Israel itu dipilih melalui Abraham, kemudian mereka ke Mesir, kemudian mereka diselamatkan dari Mesir, lalu bagaimana mereka hidup di tanah terjanji, sampai akhirnya dilukiskan di sini tentang Yesus yang lahir, dan bagaimana tanggapan Yohanes Pembaptis tatkala dia melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, dialah yang mestinya menjadi besar, saya tidak pantas, bahkan untuk membuka kasutnya pun saya tidak pantas. Itu isi pewartaan dari Santo Paulus. Katakanlah isi pembicaraan Paulus di rumah ibadat. Dia tidak bicara tentang COVID ya. Kalau sekarang banyak orang bicara tentang COVID,
mungkin masalah di India. Kalau Anda menyaksikan TV, semua mungkin berita tentang itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya ikut-ikutan terus membicarakan tentang itu, tapi kita sebagai orang utusan Tuhan, kita bicara tentang pengalaman iman akan Tuhan, tentang memori indah seperti memori yang dialami oleh Paulus. Maka dia kisahkan tentang sejarah Allah berkarya dalam kehidupan umat Israel. Sehingga mudah-mudahan nyanyian dari Mazmur tanggapan tadi, kasih setiamu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari hidup kita. Kita bernyanyi bukan hanya bernyanyi tentang hal yang lain, tetapi kita bernyanyi, kita berbicara, kita men-sharingkan tentang pengalaman kita akan Allah, tentang kasih setia Tuhan. Itulah tugas kita sebagai orang-orang utusan Tuhan. Silahkan memilih bagian mana yang paling penting bagi Anda dalam Ekaristi. Kalau saya tadi diungkapkan itu tentang pilihan-pilihan yang penting untuk Ekaristi. Kalau saya kenangan dari masa kecil, itu bagian yang paling mengena selain yang sudah dikatakan, itu bagian waktu membagikan roti lalu dipecahkan sedikit, kemudian ditunjukkan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa ini. Bayangan saya tatkala saya masih kecil dulu melihat pastor paroki saya menunjukkan Hosti Kudus ini, bayangan saya melihat telinganya anak domba Allah pada hosti yang dibagi itu kenangannya. Tapi silakan bagi Anda sekalian, tentu ada bagian-bagian yang penting dari perayaan Ekaristi itu, dan itulah yang mungkin menguatkan iman kita, dan kiranya itu bisa kita wartakan dalam sharing-sharing kita, dalam pembicaraan kita sebagai orang utusan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.